Eee, Perkenalkan, nama saya adalah Yusuf Ferdinand Sialoho. Saya dari kelas Teknik Industri B2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas individu mata kuliah termodinamika dengan dosen pengampu Bapak Heru Darmawan. Nah, tugas yang diberikan adalah mencari ilustrasi video mengenai aplikasi dari hukum kedua termodinamika, kemudian mempresentasikan ilustrasi video tersebut. Nah, di hukum dua termodinamika sendiri menyatakan bahwa kalor secara alamiah berpindah secara spontan dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah, dan tidak sebaliknya. Seperti yang terlihat pada gambar, perpindahan kalor ada secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Ini merupakan aliran kalor yang berpindah secara spontan dari lokasi yang bersuhu tinggi ke lokasi yang bersuhu rendah. Nah, aliran kalor ini mempunyai arah dan tidak reversibel. Arah yang dimaksud tadi adalah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Dan tidak reversibel artinya tidak bolak-balik. Artinya hanya terjadi dari suhu tinggi ke rendah dan tidak sebaliknya. Nah, ini video ilustrasi ya yang saya ambil dari channel YouTube. Ada beberapa video yang saya gabungkan. Ini dia. Jadi ini membahas mengenai konsep kerja dari mesin kalor. Salah satu contoh mesin kalor itu adalah mesin pada sepeda motor ini. Di sini sudah masuk ke langkah kompresi, artinya gas yang masuk, bensin yang masuk itu akan dimanfaatkan. Nah, kemudian dari busi mengeluarkan percikan untuk membakar gas itu. Nah, dari pembakaran itu akan timbul ledakan sehingga piston akan terdorong ke bawah. Nah, di sini itu adalah kalor satu, kalor yang besarnya. Nah, usaha yang dihasilkan adalah dorongan tersebut yang akan memutar poros bawah piston. Nah, setelah itu piston naik dan membuang sisa pembakarannya keluar. Nah, sisa pembakarannya itulah Q2. Nah, ini piston pada mobil ya. Nah, tadi kan visualisasi programnya, nah ini yang realnya. Jadi udara masuk, dimanfaatkan, percik keluar, nah timbul dorongan yang akan menghasilkan usaha. Nah, usahanya itu perputaran gear motornya itu.
Nah, di sini ilustrasi yang lebih jelasnya lagi ya. Nah, ini gas masuk dimanfaatkan di ledakan. Nah, katupnya ini nanti buka, gas masuk, nah kemudian diampatkan dan ledakan. Nah, dorongan dari ledakan inilah yang akan menyebabkan usaha tadi. Saat ledakan terjadi, suhu itu meningkat drastis. Dan setelah piston turun, suhunya berkurang. Nah, berkurangnya suhu ini dipengaruhi oleh coolingnya juga. Cooler yang digunakan di mesin itu karena mesin nggak boleh panas ya. Nah, ini salah satunya kipas pendingin gitu biasanya ada di motor Matic gitu. Nah, anginnya itu disedot masuk. Nah, jadi ada alasan kenapa mesin itu ada sekat-sekatnya. Jadi itu tuh untuk menangkap udara. Kita lanjut presentasinya. Nah, di sini ada dua gambar. Kita lihat di gambar yang sebelah kiri dulu. Hot reservoir, bawahnya ada engine, kemudian ada cold reservoir. Nah, hot reservoir-nya ini adalah pembakaran yang terjadi dalam mesin kalor tadi. Nah, kita bisa lihat di gambar yang kanan. Nah, ini sesuai ya. Gas dalam ruang pembakaran itu menyebabkan suhunya meningkat. Nah, suhu yang tinggi ini membawa energi. Energinya itu adalah ini QH atau energi yang pertama yang kemudian masuk ke mesin. Nah, mesinnya ini adalah mekanisasi piston tersebut. Dan dari mekanisasi piston tersebut akan menghasilkan usaha. Usaha ini dihasilkan dari perputaran poros bawah piston. Nah, jadi putaran inilah yang akan menyebabkan gear motor itu bergerak. Nah, semakin besar ledakannya, maka semakin besar juga usahanya. Seperti yang kita tahu, nggak semua energi kalor yang masuk atau energi kalor yang diledakkan di sini digunakan untuk melakukan usaha secara penuh. Tetapi akan ada bagian yang terbuang. Nah, bagian yang terbuangnya itu adalah QC. Ini kalor sisanya. Kalor sisa yang kemudian masuk ke cold reservoir atau bagian yang suhunya lebih rendah. Nah, di bagian sini suhu yang lebih rendah itu maksudnya saat piston turun, nah suhu setelah pembakaran ini dia akan menurun. Menurunnya tadi
Salah satunya itu seperti yang udah kita lihat di video sebelumnya, itu karena ada kipas untuk mendinginkan mesin. Karena setiap mesin pasti kan membutuhkan kipas ya, supaya nggak kepanasan. Nah, jadi setelah pistonnya turun, kan kipas itu terus berjalan, mendinginkan mesin, otomatis udara yang di dalam itu akan turun juga suhunya. Nah, jadi setelah piston naik lagi, maka tuh pembuangan terbuka, dan sisanya itu akan dibuang. Nah, pembuangannya inilah yang disebut cold reservoir-nya itu. Nah, ini gambar yang saya maksud tadi. Ada gas dalam pembakaran, silinder piston, udara di luar tempat pembuangan. Jadi seperti yang tadi, gas masuk, piston bekerja menghasilkan usaha, dan gas sisanya akan dibuang keluar. Nah, mesin Carnot ini, atau kita sebut juga mesin Carnot, itu prosesnya terjadi 4 proses. Kita lihat di gambar yang kanan. Yang pertama, dari A ke B adalah pemuaian isotermal, B ke C merupakan pemuaian adiabatik, C ke D merupakan pemampatan isotermal, dan D ke A merupakan pemampatan adiabatik. Nah, ini kita lihat saat piston turun itu, kan sini ada kalor yang diserap ya. Jadi saat di titik A ini, nah terjadi pembakaran. Pembakaran berarti pistonnya itu kan didorong ke bawah, otomatis volumenya akan bertambah. Volume ruangan ini, ruangan pembakarannya. Piston turun, volume ruangan bertambah. Nah, di situ suhunya adalah suhu yang tinggi, Q1. Nah, di T1 ini ada membawa energi kalor 1. Kalor satunya diserap, kemudian masuk ke proses pemuaian adiabatik. Pemuaian adiabatik T2. Dari B ke C, pemuaian adiabatik. Nah, di sini setelah piston itu turun sampai ke titik batas bawah, kemudian dia didorong lagi akibat perubahan poros bawah piston ini, menghasilkan pemanfaatan isotermal, di mana suhu yang sudah dingin tadi itu akan dilepas dalam bentuk energi kalor yang kedua. Masuk ke pemanfaatan isotermal, artinya piston naik lagi ke atas, kemudian masuk lagi ke pemanfaatan adiabatik. Dan proses ini akan berlangsung terus-menerus. Nah, efisiensi mesin Carnot tersendiri itu merupakan persentase dari usaha yang dihasilkan dari energi kalor yang diterima. Jadi dari energi kalor 1, berapa persen usaha yang dihasilkan dari energi tersebut.
Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.